Kita masuk pada yang pertama, yaitu adalah definisi perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan fisik dan tubuh manusia, merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal. Perkembangan fisik atau yang biasa disebut juga perkembangan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, pertumbuhan hormon, dan lain-lain. Kita masuk pada bagian yang ke-B, yaitu karakteristik perkembangan fisik. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan fisik pada anak-anak usia 0 sampai 5 tahun, yaitu perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil yang ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat, melempar, menangkap, dan lain-lain yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Kita masuk pada yang kedua, yaitu karakteristik fisik pada masa anak usia 5 sampai 11 tahun. Yaitu adalah perkembangan waktu reaksi yang lebih lambat dibandingkan pada masa anak-anak tersebut. Koordinasi masa perkembangan dengan baik. Masa ini masih belum bisa mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum, relativitas tidak stabil dan mudah saat sangat rentan, dan daya tahan tubuh berkurang. Nah, setelah kita mendengar penjelasan tentang perkembangan fisik anak pada usia tertentu, kita akan masuk pada perkembangan fisikomotorik anak dari pada masa TK sampai masa di mana anak sudah SMA, atau bisa juga disebut dari masa umurnya masih 0 tahun sampai masa di mana dia dewasa atau remaja. Karakteristik perkembangan fisikomotorik pada anak TK dan SD dan juga pada anak SMP dan SMA. Pada anak TK dan SD, perkembangan fisikomotorik dibagi menjadi 3. Di antaranya, keterampilan menolong diri sendiri atau sering disebut mandiri. Misalnya, ada 3. Di antaranya, menggunakan baju sendiri, makan sendiri, dan sudah mulai mandi sendiri. Yang berikut, keterampilan sekolah. Ada 3 di antaranya. Yang pertama, anak sudah mulai menggambar atau melukis. Yang kedua, anak sudah mulai bermain musik. Yang ketiga, anak sudah mulai bersosialisasi dengan teman-teman. Pada anak SMP dan SMA, laki-laki mengalami perkembangan fisikomotorik yang lebih pesat dibandingkan perempuan. Kemampuan fisikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Sedangkan pada perempuan, perkembangan fisikomotoriknya terhenti setelah mengalami menstruasi. Nah, oleh karena itu kemampuan fisikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, setelah kita tahu tentang apa sih perkembangan fisik dan fisikomotorik anak dari usia-usia tertentu pada masa-masa tertentu, sekarang kita akan masuk pada apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan fisikomotorik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan fisikomotorik anak diantaranya ada banyak, namun saya lebih memilih 3. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, asupan gizi. Dan yang ketiga, status ekonomi. Keluarga.
yang bisa disebut sebagai pembawa sifat keturunan atau disebut dengan gen. Jadi gen yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Yang berikut adalah gizi. Misalnya peserta didik yang asupan gizinya baik, kadang pertumbuhan fisik atau psikomateri mereka itu lebih cepat, berat badan mereka serta tinggi mereka dibandingkan dengan anak-anak yang asupan gizinya rendah. Nah, yang ketiga terakhir ialah status ekonomi. Peserta didik yang berasal dari keluarga atau yang berekonominya rendah, tentu perkembangan fisiknya akan lebih kecil dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang ekonomi sosialnya tinggi. Kita akan masuk pada yang terakhir, yaitu implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Tentunya yang dimaksud dalam pembelajaran di sini adalah peran guru. Bagaimana peran guru dalam pengembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Jadi peran guru di sini sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Nah, karena begitu penting peran guru, sehingga muncul ketetapan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Letak masa depan ada di tangan guru. Namun, bukan hanya saja guru, melainkan juga orang tua. Kita temui seorang penemu lampu pijar, dididik oleh orang tuanya, tidak digigit oleh seorang yang berprofesi sebagai guru. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita ialah karakter-karakter seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Tentunya karakter-karakter semua orang pasti berbeda-beda, namun sudah tertuang dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-1. Di situ tercantum semua karakter-karakter yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Nah, untuk memahami perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, guru diminta harus mempertimbangkan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Misalnya, 1. Peserta didik yang kurus, gemuk, tinggi, pendek harus mendapatkan tempat yang sama dalam hati guru. Yang kedua, peserta didik dan orang tua diingatkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi guna untuk membantu perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran tidak seharusnya itu-itu saja, harus bervariasi, misalnya media 4 dimensi. Dan yang terakhir, guru harus banyak memberikan menstimulasi peserta didik agar membantu perkembangan fisik dan psikomotoriknya.